Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1219, Pukulan Penghancur Surga. Serangan mendadak dari pihak berwenang pada larut malam membangunkan banyak orang di China. Ini adalah langkah resmi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menimbulkan sensasi dan bahkan kepanikan. Tidak seorang pun tahu apa sebenarnya yang ingin disampaikan pejabat itu, tetapi yang jelas, siaran langsung resmi larut malam dari pertempuran Chu sang pahlawan ini pastilah sangat penting. Mungkin, seperti yang banyak orang duga, keberhasilan atau kegagalan pertempuran ini akan menentukan pola masa depan seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Sejak kebangkitan energi spiritual, dewa-dewa paling kuno telah muncul di Tiongkok. Namun, Tiongkok juga merupakan tempat teraman bagi para pejuang di dunia. Itu karena Tiongkok memiliki pahlawan Chu. Jika pahlawan Chu kalah malam ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saya rela mengorbankan 30 tahun masa lajang saudara saya untuk berdoa bagi Guru Chu, berharap Guru Chu dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kalau begitu, aku bersedia menggunakan kaki jepit terakhir milik sahabatku sebagai imbalannya, dengan harapan Tuan Chu dapat membalikkan keadaan dan membunuh musuh yang kuat itu. Ibu kota, larut malam di markas besar Biro Operasi Khusus, lampu masih menyala di salah satu kantor. Di kantor, Chu Kaiping menyalakan sebatang rokok, hal yang sangat langka. Ketika Chu Kaiping meletakkan pancingnya dan mengambil sebatang rokok, orang dapat membayangkan bahwa dalam pikirannya, keseriusan masalah tersebut telah mencapai tahap yang ekstrim. Perintah untuk menyiarkan pertempuran secara langsung diberikan oleh Chu Kaiping. Ini juga satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk membantu Chu Chen sekarang. Namun, ia juga memahami bahwa keputusan ini disertai risiko yang sangat serius. Saya berharap Chu Chen bisa menang pada akhirnya. Kepala Luo masih berada di kantor. Keputusan ini telah menuai banyak keberatan. Namun, pada saat ini, segala bentuk pertentangan tidak ada gunanya. Siaran langsung pasti akan terus berlanjut. Kepala suku tua itu menatap Chu Kaiping. Jangan membodohiku. Chu Kaiping memahami tekanan yang dialami pemimpin tua itu. Jika Chu Chen memenangkan pertarungan seperti itu dalam siaran langsung resmi, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika Chu Chen kalah, itu akan menyebabkan kepanikan di seluruh negeri. Pemimpin lama sendirian meredam semua suara yang berbeda pendapat. Chu Chen mengatakan kepada saya bahwa yayasan yang didirikannya dapat meningkatkan kekuatannya dengan melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan. Chu Kaiping berkata, saya tidak tahu detailnya, tapi saya pikir jika seluruh rakyat negeri ini bersama-sama berdoa untuk Chu Chen, itu pasti akan membantunya. Chu Kaiping menatap Chu Chen yang dikepung oleh beberapa pembunuh dan menghadapi situasi berbahaya berulang kali. Hatinya tak bisa menahan rasa getir. Hanya ini yang dapat dilakukannya. Mulai sekarang, semuanya tergantung pada Chu Chen. Di bawah langit malam, Chu Chen tidak tahu bahwa paman keduanya tiba-tiba memberikan perintah untuk menyiarkan pertempuran secara langsung. Perjuangannya kini menarik perhatian nasional.
Menghadapi semakin banyak pembunuh yang mengepungnya, Chu Chen semakin tidak memiliki ruang untuk bersembunyi. Di medan perang lainnya, Liu Siwan dan lainnya juga berada di ambang kekalahan. Senyum di wajah Qin Hui menjadi semakin cemerlang. Inilah momen berburu yang paling ia nikmati. Menyaksikan pedang berdarah itu menebas tubuh Chu Chen. Sentuhan warna merah terang itu membuat Qin Hui tampak sangat bersemangat. Wah, Chu Chen terpental, dan jarak yang ia tempuh mundur persis ke arah di mana Qin Hui berada. Sudut mulut Qin Hui terangkat. Dia tidak menghindar tetapi menatap Chu Chen dengan dingin. Sebuah pedang berdarah tiba-tiba muncul di tangannya. Karena Chu Chen ada di sini, kemudian dia akan mengantar Chu Chen pergi untuk terakhir kalinya. Kirim Chu Chen dalam perjalanannya, Kakak Chen. Mata Liu Siwan membelalak, dan tiba-tiba, terlepas dari segalanya, dia mendorong pembunuh penusuk darah di depannya dan bergegas menuju Chu Chen. Pada saat yang sama, Jenderal Heng Dao dan yang lainnya juga bergegas menuju Chu Chen. Semua orang tahu bahwa Chu Chen memiliki kekuatan magis yang luar biasa, dan dialah orang yang benar-benar memiliki peluang untuk mengalahkan organisasi Blood Tone. Lindungi Chu Chen, beberapa medan pertempuran yang awalnya terpisah, tiba-tiba berkumpul menuju pusat. Chu Chen tiba-tiba terbang di atas pedangnya, melompat tinggi, menoleh ke udara, dan menatap para pembunuh Blood Tone yang berkumpul di sekitarnya, termasuk Raja Duridara. Sekarang dia berada dalam jangkauan serangannya. Tatapan mata yang tajam terpancar di mata Chu Chen. Setelah kehabisan tenaga, Chu Chen terus menghindar secara pasif, dan dia menderita cedera serius dalam prosesnya. Namun, Chu Chen selalu memegang erat kartu truf terakhirnya dan tidak menggunakannya dengan mudah. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menghabisi kelompok pembunuh ini. Sekarang saatnya, bagi yang lain, ini adalah momen hidup dan mati bagi Chu Chen dan yang lainnya. Chu Chen dan rekan-rekannya dikelilingi oleh para pembunuh yang haus darah yang jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak dari mereka. Pedang berwarna merah darah itu bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Telapak tangan semua orang berkeringat. Pada saat ini, di telapak tangan Chu Chen, sebuah peluru bersinar dengan cahaya ilahi. Kemudian cahayanya menjadi lebih terang dan menerangi langit malam. Hancurkan Tian Bei, berasal dari leluhur misterius keluarga Bei, Bei Hongxi. Memiliki 3 serangan yang sebanding dengan orang kuat di alam kesengsaraan. Chu Chen tidak tahu seperti apa keberadaan Bei Hongxi pada masa kejayaan bela diri kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi yang paling dalam dirasakannya adalah bahwa semua senjata dan harta sihir kuno yang pernah bersentuhan dengannya tidak mampu mengerahkan kekuatan alam kesengsaraan. Mi Tian Bei saat ini merupakan eksistensi yang unik. Serangan yang menghancurkan langit, cahaya terang menyinari wajah Chu Chen. Wajahnya yang tampan penuh tekad dan matanya penuh dengan niat membunuh. Cahaya itu menerangi seluruh langit malam dan juga menimpa setiap Blood Tone Killer. Pada saat ini, para pembunuh Blood Tone tanpa sadar mendongak dan menatap Chu Chen, dan tiba-tiba merasakan napas putus asa keluar dari tubuh Chu Chen. Qin Hui juga mengangkat kepalanya, senyum di wajahnya menghilang,
dan dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat takut di dalam hatinya. Seketika jiwa terguncang, kekuatannya berada di puncak tubuh emas, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah puncak dunia. Namun saat ini, aura yang terpancar dari Chu Chen benar-benar melampaui alam tubuh emas. Bukankah itu berarti bahwa saat ini, Chu Chen memiliki kekuatan alam kesengsaraan di tangannya? Bunuh Chu Chen, Qin Hui berteriak, matanya dipenuhi kegilaan. Meski begitu, dia tidak memberi perintah mundur. Dia tahu bahwa bahkan kekuatan alam kesengsaraan bukan hanya milik Chu Chen saja. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, Chu Chen pada akhirnya akan kehabisan tenaga. Jika tidak, Chu Chen tidak akan menunggu sampai sekarang untuk melepaskan kekuatan ini. Qin Hui menyimpan pedangnya dan mundur agak jauh bersama 5 orang kepercayaannya. Pada saat yang sama, Chu Chen mengendalikan kekuatan Tian Mibe dan meledak. Serangan untuk menghancurkan surga. Pada saat ini, lebih dari 100 pedang abadi melayang di atas kepala Chu Chen, lalu melesat ke segala arah. Kekuatan alam kesengsaraan diintegrasikan ke dalam pedang abadi. Saat pedang abadi menyentuh pembunuh duri darah, tubuh pembunuh duri darah langsung tertusuk. Kali ini bukan berasal dari musuh alamiah seperti jasa dan kesaktian, melainkan merupakan kesaktian yang sesungguhnya lebih unggul dari tubuh emas. Rasanya seperti seorang pria kuat di alam kesengsaraan tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan pengurangan dimensionalitas pada kelompok pembunuh di alam tubuh emas ini. Memanggil, memanggil, memanggil. Selama pedang abadi berada dalam jangkauannya, tidak ada pembunuh duri darah yang dapat lolos dari pembantaian kekuatan Mi Tianbei. Bahkan Liu Siwan terkejut dengan pemandangan ini dan menatap Chu Chen. Dengan latar belakang cahaya yang menyilaukan, tubuhnya tampak sangat megah. Saudara Chen, kamu benar-benar punya kartu truf seperti itu. Liu Siwan terkejut. Dewa Merah juga tercengang. Siapa yang bisa menghentikan ini? Mata indah gadis muda itu bergetar. Pria jahat ini benar-benar kuat. Banteng Dewa 5 warna itu diam-diam melirik Jiang Kufeng di kejauhan. Ragu-ragu sejenak, lalu mengungkapkan pikiran Jiang Kufeng, Achen, luar biasa. Bab 1220, Alam Roh Tulang Suci. Tidak seorang pun menyangka bahwa Chu Chen masih mampu melancarkan pukulan yang begitu mengerikan dan menghancurkan dalam situasi yang begitu putus asa. Pedang abadi itu jatuh bersamaan, dan kekuatan yang sebanding dengan alam kesengsaraan menyelimuti area itu dengan cara yang mengerikan. Di bawah tekanan kekuatan yang amat dahsyat, pembunuh duri darah runtuh. Di mata banyak orang, serangan penghancur surga yang dilancarkan Chu Chen benar-benar sebuah keajaiban. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa Chu Chen akan meledak dalam situasi putus asa seperti itu. Termasuk Qin Hui. Dia tidak pernah menyangka kalau Chu Chen mampu mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan alam kesengsaraan. Qin Hui melihat sekelilingnya, wajahnya tampak sangat muram. Serangan penghancur langit milik Chu Chen begitu kuat sehingga di antara para pembunuh sengat darah, kecuali 5 orang yang dia bawa keluar pada saat pertama, seluruh alam tubuh emas semuanya musnah. Tahukah kau,
Ada 59 pembunuh alam tubuh emas yang dikumpulkan oleh organisasi Duri Darah malam ini. Dari segi jumlah, pihak Chu Chen bahkan tidak mencapai sebagian kecil dari pembunuh berduri darah. Itu seharusnya menjadi pertarungan yang menghancurkan. Namun pada akhirnya, Chu Chen seorang diri hampir memusnahkan semua anggota alam tubuh emas dari organisasi Duri Darah. Kau tahu, Chu Chen hanya berada di alam kekuatan supernatural. Qin Hui menatap Chu Chen dengan saksama. Dari 59 orang di alam tubuh emas, hanya 6 orang terakhir yang tersisa. Semua ini berkat orang di depanku. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Huling hampir menghancurkan seluruh organisasi Blood Tone. Qin Hui berbicara perlahan dengan suara rendah. Aku tidak menyangka monumen jasa era ini masih begitu sulit untuk dihadapi. Tapi aku tidak percaya bahwa alam kemampuan ilahi belaka dapat membunuh kita semua. Mata Qin Hui langsung ditutupi lapisan cahaya merah darah. Tulang berdarah dan bening tiba-tiba muncul di tangan Qin Hui. Tulang suci Raja Su. Chu Chen melihat ke sana, dan dalam sekejap, energi jahat yang mengerikan menyapu langit. Awan kabut darah tiba-tiba muncul dengan Qin Hui sebagai pusatnya, dan jangkauan kabut darah meluas dalam sekejap. Alam roh tulang suci, Qin Hui mengeluarkan raungan rendah, dan sosoknya tampaknya menyatu langsung ke kabut darah, termasuk 5 pembunuh alam tubuh emas di belakangnya. Sosok mereka pun langsung menyatu dengan kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Kabut darah menyebar dengan cepat ke segala arah. Pupil mata Chu Chen tiba-tiba bergetar saat dia menatap kabut darah. Chu Chen secara alami mengenali tulang berdarah dan kristal yang baru saja diambil Qin Hui dari tangannya. Ada juga tulang seperti itu di Chang Tianbei miliknya, tulang suci Raja Su. Ini adalah alam roh tulang suci. Tiba-tiba, ketakutan muncul di mata banteng ilahi 5 warna. Ia bergegas ke Jiang Kufeng dan mengangkatnya dengan tanduknya. Cepat lari. Kabut darah ini akan melahap semua makhluk hidup. Jangan bergerak jika kau tidak ingin berubah menjadi tumpukan tulang. Kalimat terakhir dari banteng ilahi 5 warna meraung ke arah Jiang Kufeng. Jiang Kufeng dipukul secara tak terduga dan merasakan sakit, lalu mulai bergerak. Dia tidak akan pergi. Jiang Kufeng kembali dalam sekejap. Bagaimana dia bisa mundur jika Achen tidak mundur? Banteng Dewa 5 warna sudah berdiri beberapa ratus meter jauhnya. Dia berbalik tanpa berkata apa-apa dan menatap Jiang Kufeng. Dia curiga bahwa Jiang Kufeng telah terkena semacam kekuatan gaib milik Chu Chen, yang membuat Jiang Kufeng mengabaikan nyawanya dan bertekad untuk maju dan mundur bersama Chu Chen. Banteng Dewa 5 warna itu melihat kabut darah menyebar ke segala arah, dan matanya menampakkan ketakutan yang mendalam. Setelah beberapa saat, ia kembali ke sisi Jiang Kufeng. Aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Aku benar-benar akan pergi. Jiang Kufeng mendengus. Pedang peri memenuhi langit dan jatuh dengan cepat. Liu Siwan mencoba menggunakan keterampilan pedangnya untuk memotong kabut darah. Tetapi pedang ajaib itu tenggelam ke dalam kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Ekspresi Liu Siwan tak dapat dihindari berubah. Penampakan kabut darah ini sungguh aneh.
Jika ini terus menyebar tanpa henti, akan ada ribuan mil tulang, dan itu bukan lelucon. Jenderal Heng Dao, Hong Shen dan yang lainnya juga mencoba melancarkan serangan gabungan, tetapi mereka tidak berdaya melawan kabut darah. Banyak orang tiba-tiba menjadi gugup dan menatap Chu Chen. Chu Chen juga telah mengawasi kabut darah ini, memegang cangkang penghancur surga. Pada saat yang sama, Chu Chen merasakan bahwa kekuatan jasa di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Chu Chen tidak tahu apa penyebab pastinya, dan situasi di hadapannya tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Dia dapat melihat kabut darah akan menyebar ke tempat di mana banyak prajurit berkumpul di kamp rekrutmen baru. Tampaknya bahkan serangan Mi Tianbei akan habis malam ini. Chu Chen tidak merasa itu disayangkan. Jika dua kesempatan terakhir untuk menggunakan Heaven Destroying Shell dapat menghancurkan seluruh organisasi Bloodstone, itu tidak diragukan lagi akan sepadan. Lagi pula, 2000 tahun yang lalu selama masa kejayaan seni bela diri kuno, organisasi Bloodstone masih arogan dan mendominasi, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Sungguh suatu perbuatan besar bila kita dapat membasmi organisasi ini. Chu Chen menarik napas dalam-dalam, dan cangkang penghancur surga di tangannya bersinar terang. Serangan kedua untuk menghancurkan langit, cahaya yang menyilaukan melesat ke angkasa, dan energi cangkang penghancur langit langsung kembali memenuhi sekujur tubuh Chu Chen. Perasaan berkuasa yang menggelora ini membuat Chu Chen amat mendambakannya. Setelah pertempuran malam ini, Chu Chen memahami kebenaran lebih dalam. Seseorang tidak dapat selalu menggantungkan harapannya pada kekuatan eksternal. Itu seperti jimat pilar surga, ketika memikirkan jimat Tianzu. Tatapan dingin melintas di mata Chu Chen. Jimat Tianzu ada di tangan Song Yan. Dalam pandangan Chu Chen, itu adalah jaminan kehidupan. Itu juga merupakan alasan penting mengapa Chu Chen yakin membiarkan Song Yan pergi ke desa Jiaozai sendirian. Namun tak disangka, setelah Song Yan menghancurkan jimat Tianzu, si kera roh tak kunjung datang. Kalau saja yang lain tidak bergegas datang dengan panik, dan kalau saja semua orang tidak bersatu, mengorbankan diri mereka tanpa rasa takut untuk melindungi Song Yan, Chu Chen pasti akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Namun, mengenai orang-orang yang dikorbankan, Chu Chen, selain menghancurkan organisasi Duri Darah, telah memutuskan bahwa setelah pertempuran malam ini, dia akan memanjat puncak singa untuk mencari tahu kebenarannya. Menjadi kuat adalah inti dari segalanya. Chu Chen tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri setelah dia melancarkan serangan kedua Tianmi Bei. Ada 3 serangan untuk menghancurkan langit. Setelah habis, tidak mungkin lagi membunuh semua musuh. Dan pada akhirnya Anda tetap harus mengandalkan kekuatan sendiri. Ledakan-ledakan, kekuatan alam kesengsaraan turun dari langit bagaikan kilat, membombardir kabut darah. Kabut darah bergetar hebat. Orang-orang yang dipimpin Qin Hui pasti telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan gelombang serangan ini. Akan tetapi, mereka pada akhirnya tidak mampu menahan serangan dari alam kesengsaraan. Dengan serangkaian getaran, kabut darah itu meledak dan menghilang tanpa jejak.
Bang bang bang, di samping Qin Hui, 5 pembunuh alam tubuh emas jatuh ke belakang satu persatu, jiwa mereka hancur. Qin Hui yang berlumuran darah, sambil memegang tulang-tulang suci Raja Su di tangannya ikut terpental dan jatuh dengan keras ke tanah, tampak menyedihkan. Ketika Qin Hui dengan cepat melompat, Chu Chen sudah berdiri di depannya. Sejujurnya, saya hanya punya satu serangan terakhir yang tersisa. Chu Chen menatap Qin Hui dengan dingin. Apakah itu cukup untuk membunuhmu? Bersambung.